Sosok karismatik Brigjen Pol Krishnamurti, saat ini mendadak menjadi sorotan para netizen, setelah foto kebersamaannya dengan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, tersebar luas dan menjadi viral di dunia maya. Keduanya tampak akrab. Terlihat foto bersama mengenakan kaos Turn Back Crime, yang sempat booming saat mereka masih di Reskrimum Polda Metro Jaya. Namun saat ini Verdi Sambo menjadi tersangka di balik kasus kematian Brigadir J tengah menjadi sorotan. Masyarakat terus memonitor perkembangan kasus peristiwa pembunuhan, yang mengakibatkan Brigadir Yosua meninggal dunia beberapa waktu lalu itu. Tidak dipungkiri, nama yang sering dibahas adalah sosok Verdi Sambo, baik soal jabatan maupun karirnya. Selain itu, rekam jejak sosok Verdi Sambo yang pernah menjabat sebagai anak buah Krishnamurti juga jadi perbincangan publik. Saat itu, pangkat dan jabatan Verdi Sambo berada satu tingkat di bawah Krishnamurti. Di mana Krishnamurti berpangkat komisaris besar dan menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Sedangkan Verdi Sambo masih bawahan Krishnamurti, menjabat sebagai wakil Dirreskrimum, dengan pangkat AKBP. Namun dengan berjalannya waktu, pangkat Krishnamurti justru kesalip oleh Verdi Sambo yang lebih dulu meraih pangkat Irjen. Warganet pun dibuat heran dan bingung, kenapa hal itu bisa terjadi. Terlebih Krishnamurti diketahui masuk ke Akpol lebih dulu. Netizen pun melontarkan kalimat sindiran lewat akun Instagram Krishnamurti. Nikmati dan syukuri apa yang kita dapat sekarang. Sepanjang kita sudah berusaha. Sehat terus Pak Krishnamurti, biar pelan asal selamat ya, tulis akun Budi_Pus. Berikut ini kita ulas deretan perbedaan antara Krishnamurti dengan ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. 1. Pendidikan. Krishnamurti menempuh pendidikan di SD Jakarta, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 1 Malang pada tahun 1985. Kemudian setelah lulus dari SMP, dia melanjutkan ke SMAN 5 Bandung pada 1998. Berbeda sekolah dengan Krishnamurti, Verdi Sambo lebih banyak menghabiskan waktu pendidikannya di tanah kelahirannya, sejak SD di Sulawesi Selatan dan SMP N6 Makassar. 2. Masuk Akademi Kepolisian. Krishnamurti masuk Akpol pada tahun 1988 setelah melewati berbagai pendidikan keras baik secara fisik maupun mental. Kemudian Krishnamurti pun lulus 3 tahun kemudian, yakni tepatnya pada tahun 1991. Selain alumni Akpol, Krishnamurti juga merupakan lulusan PTIK tahun 2000, Sespim 2008, Sespimti 2012 dan Lemhanas PPSA XXI pada tahun 2019. Sementara itu, Verdi Sambo merupakan alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1990 hingga pada 1994. Selain di Akpol, Verdi Sambo pernah belajar di STIK tahun 2003 dan alumni Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia pada 2008. Karena itu, Verdi Sambo masuk Akpol dengan selisih 3 tahun dengan Krishnamurti. 3. Karir. Setelah lulus dari Akpol, Krishnamurti menjadi perwira pertama Polda Jawa Tengah sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi reserse. Karirnya pun mulai melesat saat menjabat sebagai Kapolsek Randu Dongkal Pemalang, Jawa Tengah. Puncak karirnya adalah menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2015 lalu. Sedangkan Verdi Sambo mengawali karir kepolisiannya sebagai Kanit Resintel Polsek Jakarta Timur, dan puncak karirnya sebagai Kadif Propam Polri di tahun 2020. 4. Menangani kasus besar. Sebagai seorang polisi, Krishnamurti pernah menangani beberapa kasus besar dalam karirnya, di antaranya adalah kasus kopi sianida di tahun 2016, hingga peristiwa bom Sarinah Tamrin pada 14 Januari 2016 silam.
Sedangkan Ferdy Sambo juga memiliki track record yang menakjubkan, terlepas dari 3 kasus yang pernah dibongkarnya bersama Krisnamurti. Di antaranya adalah pengungkapan kasus dibalik dalang perdagangan manusia jaringan Timur Tengah pada tahun 2019. Selain itu, Ferdy Sambo juga terlibat dalam penangkapan buronan kelas kakap Joko Chandra 2020, bahkan Ferdy Sambo juga menyeret rekannya, Brigjen Prasetyo Utama yang terlibat dalam penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra hingga Napoleon Bonaparte. 5. Pencapaian pribadi. Krisnamurti menerima deretan penghargaan yang cukup prestisius seperti Medali UNTAS, UNAMID, yang mana sebagai simbol penghargaan atas partisipasi dan pengabdiannya dalam misi perdamaian di negara Kroasia dan Sudan. Tak hanya itu, Krisnamurti juga sempat menerima penghargaan UNPBB. Sementara itu, sosok Ferdy Sambo juga merupakan polisi yang memiliki prestasi tak kalah mentereng dari rekannya tersebut. Salah satunya adalah bisa menjadi Jenderal Bintang 2 termuda Korps Bayangkara hingga digadang-gadang menjadi calon Kapolri pengganti Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah pensiun nantinya. Kekayaan. Krisnamurti, meskipun tidak ada catatan kekayaannya, namun jika dilihat rekam jejak dan pencapaiannya tentu kekayaannya tak main-main. Kekayaan dari Krisnamurti mencapai miliaran atau bahkan ditaksir bisa belasan miliar rupiah. Sedangkan Ferdy Sambo dalam catatan LHKPN namanya tidak tertera sehingga menimbulkan kecurigaan tersendiri. Namun berdasarkan perkiraan setidaknya kekayaan Ferdy Sambo mencapai di atas belasan miliar rupiah. 7. Kontroversi. Krisnamurti sempat diterpa masalah di saat karirnya tengah gemerlap atas aksi dugaan penganiayaan terhadap rekan wanitanya, Novena Wijaya. Hingga pada saat itu, jabatannya sebagai Kapolda Lampung terpaksa harus ditanggalkannya. Sedangkan Ferdy Sambo harus menerima kenyataan pahit, jabatannya sebagai Kadif Propam Polri harus dicopot, karena terlibat kasus dibalik kematian Brigadir J yang juga merupakan ajudannya sendiri. Dan kini karir Jenderal Bintang 2 itu harus kandas. Sekian kabar berita yang dapat kami sampaikan. Tonton terus channel ini agar mendapatkan update berita lainnya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.